Ya, oke. Selamat datang di acara Cermat, Pencerahan Hikmat, setiap hari Sabtu pukul 12 sampai pukul 13, bersama dengan saya, Yunus Timotius. Hari ini kita akan bicara dan ngobrol serta diskusi dengan topik khawatir. Ya. Shalom, Pak Yunus. Shalom, Bu. Shalom, Bu Delin, Ya. semuanya. Pak Jamomur, baru saya bilang, tumben Ibu belum masuk. Oke, kita mulai ya. Baru bangun Ya. kaget gitu. Nggak apa-apa. Baik, kita mulai ya. Topik Yuk. yang akan saya sampaikan hari ini adalah khawatir. Khawatir sama juga artinya dengan khawatir. Ya, penulisannya berbeda, tapi maksudnya sama. Khawatir, kekhawatiran, khawatir, kekhawatiran itu sama. Ya. Khawatir selalu menimbulkan rasa was-was, rasa cemas. Jantung pun jadi berdetak lebih kencang apabila ada muncul rasa khawatir tersebut. Nah, bicara soal khawatir adalah suatu suasana, suatu perasaan yang menakutkan, yang mencemaskan, membuat rasa was-was untuk sesuatu yang belum terjadi. Itu dia khawatir. Maka ada istilah seperti melihat hantu di siang bolong. Hantu itu biasanya ditakuti waktu malam. Nggak pernah orang lihat hantu di waktu siang. Gitu. Jadi khawatir itu sesuatu yang dikhawatirkan, dicemaskan, ditakutkan bahkan untuk sesuatu yang justru belum terjadi. Tapi rasa itu sudah muncul. Rasa yang tidak mengenakan. Kalau kekhawatiran berlanjut terus-menerus, khawatir terus, apalagi kekhawatiran itu tidak hanya menyangkut satu hal, tapi ada lebih dari satu hal yang dikhawatirkan. Maka dia akan menumpuk menjadi satu, lama-lama jadi stres. Nah, stres tadi memicu asam lambungnya akan naik. Kalau asam lambung sudah naik, sudah begitu kondisinya, maka seringkali orang merasa, aduh perut saya nggak enak, perut saya terasa nyeri. Nah, itu tanda-tanda asam lambungnya naik, dipicu oleh perasaan tekanan, ketegangan, kekhawatiran. Ya. Ada satu istilah di dunia kedokteran, di dunia psikologi, istilah itu adalah psikosomatis. Psikosomatis. Pengertian psikosomatis adalah kurang lebih seperti ini. Orang yang menderita sakit fisik, tapi bukan disebabkan oleh virus, bukan disebabkan oleh bakteri, tapi disebabkan oleh masalah kejiwaan. Itu dia psikosomatis. Ya. Biasanya kalau orang sudah merasa sesuatu yang menderita pada fisiknya, dia pergi ke dokter, dokter periksa, kalau perlu diteruskan di pemeriksaannya di laboratorium, hasilnya baik-baik saja, tapi dia menderita sakit. Nah, kemudian dokter bertanya, maaf Bapak Ibu, ada sesuatu yang membebani pikiran? Maka dia bilang, iya dok. Yang kedua, apa susah tidur? Betul sekali dok. Nah, itu dia. Jadi dokter bisa menduga ada sesuatu yang mengganggu pikiran, perasaan,
mengganggu kejiwaan, sehingga itu berpengaruh kepada fisik. Khususnya bagian mana yang lemah, itu yang diserang. Nah, kalaupun diberikan obat, ya mungkin ada manfaatnya, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Sebab penyebabnya bukan karena virus, bukan karena bakteri atau sumber-sumber penyakit lain, tetapi disebabkan oleh pikiran. Ya, nah kalau pikirannya sudah bisa diselesaikan, sehingga tidak lagi terlalu memikirkan itu, ada memikirkan yang tidak jadi beban. Hitungan, itu juga mikir. Ya, bikin gambar bangunan, itu juga mikir. Tapi berbeda kalau dia memikirkan tentang rumah tangga, tentang anak-anak, memikirkan tentang usahanya, memikirkan tentang karirnya, dan sebagainya. Nah, itu betul-betul menjadi sebuah beban, dan akhirnya menyerang pada fisiknya. Itu yang disebut dengan psikosomatis. Ya. Nah, jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau orang punya kekhawatiran dan sampai tingkat tertentu di mana kekhawatirannya begitu rupa, apalagi lebih dari satu, numpuk, anak dikhawatirkan, pekerjaan di kantor dikhawatirkan, rumah tangga dikhawatirkan, keadaan politik negara dikhawatirkan, Omikron dikhawatirkan, numpuk semua jadi satu. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Udahlah. Bagi yang pernah ngalamin, saya nggak usah cerita lagi. Iya Pak, saya udah nggak usah diceritain lagi dah. Kenapa? Saya udah ngerasain. Gitu ya. Jadi kalau orang yang punya rasa khawatir, ini memang sangat tidak enak. Ya, sangat tidak enak. Oke. Kenapa bisa timbul kekhawatiran? Menurut saya ada 3 penyebab yang membuat orang jadi khawatir. Penyebab pertama adalah melakukan kesalahan. Nah, orang yang melakukan kesalahan pasti khawatir. Ambil contoh, ketika orang melakukan tindakan atau perbuatan korupsi, maka dia pasti was-was. Sewaktu-waktu kalau ketahuan bagaimana? Sewaktu-waktu kalau diperiksa bagaimana? Uangnya dia dapat, uangnya dia pakai, uangnya mungkin dia nikmati. Dia bisa beli mobil, dia bisa beli rumah, dia bisa jalan-jalan, bisa dia makan di mana saja, bisa beli barang yang merek apa saja. Tapi perasaan nggak bisa dibohongi. Ya, bangun tidur, mikir. Nanti kira-kira di kantor ada pemeriksaan nggak ya? Nah, berangkat ke kantor, sampai di kantor, ada yang masuk nggak ke ruangan tadi ya? Itu di komputer sudah aman nggak ya? Pokoknya hari ke hari itu akan menghantui. Ya, jadi banyak orang yang khawatir karena disebabkan dia melakukan kesalahan. Apa saja, mencuri, pasti akan khawatir ketahuan, melakukan tindak pidana. Begitu rumah diketok-ketok, langsung dia kaget. Ini siapa? Polisi bukan ya? Kesalahan menyebabkan orang menjadi khawatir. Yang kedua, penyebab kekhawatiran adalah negative thinking atau berpikir negatif. Nah, kalau orang sudah dimasuki oleh pikirannya negatif, maka apa yang keluar dalam ucapan, dalam perasaan, dalam tindakan pasti hal-hal yang negatif. Karena apa yang masuk, pasti itu yang keluar. Jadi kalau kita dimasuki oleh pikiran-pikiran negatif, pasti hasilnya negatif. Ketakutan, kekhawatiran, anak berangkat
khawatir. Nanti di jalan bagaimana ya? Ada yang ganggu tidak? Kendaraannya kecelakaan nggak ya? Macam-macam. Macam-macam. Mau makan. Kira-kira ini makanan tadi itu bersih nggak ya? Nggak makan-makan nih. Semuanya ditakutkan, semuanya dikhawatirkan. Apa aja yang dia lakukan di dalam hidupnya sehari-hari, itu pasti yang muncul adalah kekhawatiran. Mau buka usaha, kalau sudah negatif thinking atau berpikir negatif, ini usaha bisa jalan nggak ya? Ini pemasarannya bagaimana? Sebelum pemasaran, produknya ini bagaimana? Sebelum dibikin produk, orangnya bagaimana? Semua dipikirkan. Bagus, bagus. Memulai sebuah usaha harus dipikirkan dulu. Minggu lalu saya sudah sampaikan, kegagalan bisa terjadi apabila perencanaannya tidak baik. Jadi memikirkan, merencanakan itu bagus. Tapi pertanyaannya waktu mikir, pikirannya negatif atau positif? Itu dia. Orang yang berpikir positif, selalu ada optimisme. Orang berpikir positif itu selalu sadar bahwa hidup ini nggak segalanya serba enak, serba mudah. Tidak. Dia tahu bahwa ada hambatan. Tapi dia nggak fokus pada hambatan itu. Dia fokus kepada hasil yang udah capai. Karena itu dia memikirkan, kira-kira hambatannya nanti apa, dan saya harus mengatasi dengan bagaimana. Oh, beres. Tapi kalau orang yang berpikir negatif, nah selalu hal-hal negatif yang dipikirkan. Jualan, takut nggak laku. Takut nggak untung. Takut begini, takut begitu. Takut tempatnya tidak strategis. Cari terus. Sudah ketemu, masih mikir lagi. Iya, tempatnya strategis. Tapi kalau orang nggak mau datang, segala macam dipikirkan. Dan kalau pikirannya negatif, pasti hasilnya juga negatif. Gitu. Jadi penyebab orang khawatir, selain pertama tadi melakukan kesalahan, saya jadi ingat tahun 70-an tuh waktu saya masih kecil, ada sebuah film yang sangat box office ya. Judulnya Dikejar Dosa. Itu. Kalau orang sudah melakukan kesalahan, pasti akan khawatir. Nah, yang kedua adalah berpikir negatif. Kalau kita sudah mulai berpikir negatif, saya bisa pastikan, maka hidupnya dari bangun pagi sampai tidur lagi, dari hari Senin sampai ke Senin lagi, dari awal bulan sampai akhir bulan, dia akan dihantui oleh pikiran negatifnya, dan oleh karena itu tidak heran hasilnya pasti khawatir. Itu yang kedua, penyebab mengapa orang khawatir. Nah, apa yang ketiga yang menyebabkan orang khawatir? Yang ketiga, kekhawatiran itu muncul mengikuti, bertengger terus, diam terus di dalam hati, perasaan, pikiran, dalam hidup, disebabkan karena orang itu tidak dekat dengan Tuhan. Nah, ini dia. Orang yang tidak dekat dengan Tuhan cenderung mengandalkan kemampuan diri sendiri, cenderung mengandalkan teman-temannya, mengandalkan relasinya. Dalam bahasa yang umum dipakai kalimat mengandalkan backingnya. Gitu. Ya. Berbeda dengan orang yang dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau orang yang tidak dekat dengan Tuhan, maka bawaannya selalu khawatir. Ya. Oke, inilah 3 hal yang menyebabkan seseorang selalu dikejar oleh khawatir. Oke, terima kasih. Suaranya kecil ya Bu ya. Tadi sudah saya cek
Kalau sekarang bagaimana? Sudah bagus? Oke. 3 hal penyebab kekhawatiran. Saya ulang kembali. Pertama, melakukan kesalahan. Kedua, karena pikiran yang negatif. Dan yang ketiga, kurang atau bahkan tidak dekat dengan Tuhan. Oke. Sekarang bagaimana solusi? Bagaimana solusi agar kita tidak lagi dihantui, tidak dipengaruhi, tidak sebentar-sebentar khawatir. Ini khawatir, itu khawatir. Solusinya yang pertama, hidup kita ini jangan neko-neko. Hidup kita ini lurus-lurus saja lah. Ambil dan tempuh jalan yang baik-baik saja. Nah, jangan lakukan kekeliruan di dalam perjalanan hidup kita. Di pekerjaan, di rumah tangga, di lingkungan, di tempat bisnis. Lakukan semua yang benar, semua yang baik. Jadi nggak ada alasan kita untuk khawatir. Nggak ada. Semuanya baik-baik saja. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, mulailah berlatih. Nah, karena ini ala bisa karena biasa. Mulailah berlatih, membiasakan diri untuk selalu berpikir positif. Kenapa anak terlambat? Ada masalah nggak di jalan ya? Berlatih untuk tidak memikirkan hal negatif. Langsung ada masalah, ada kecelakaan kah, atau ada apa. Jangan. Biasakan berpikir positif. Kenapa dia terlambat? Oh, mungkin macet. Karena sekarang zaman handphone, gadget, digital, tinggal telepon dia. Ada di mana? Kenapa terlambat? Mudah. Ya, daripada selalu pikiran negatif, dan pikiran negatif. Ya, supaya tidak khawatir, selalu berpikirnya positif. Kenapa hutang belum dibayar? Wah, ini masalah ini. Jangan-jangan saya ketipu. Cepat sekali itu pikiran negatif. Ya, mulailah belajar untuk berpikir positif. Ya, oke. Karena ini masalah utang, ini masalah uang. Ya, berpikir positif sih berpikir positif. Tapi nggak boleh dibiarkan. Betul. Maka konfirmasi. Tanyakan. Ada apa, Pak? Ada apa, Bu? Harusnya hari ini bayar. Kenapa belum? Oh iya, kena bla 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 bla. Bisa ditolerir atau tidak, kasih waktu besok, atau sesuai dengan janji dia. Hari ini memang saya gagal, tapi besok saya harus bisa penuhi dan tenang saja. Besok sudah saya bayar. Oh, oke. Lambat 1 hari. Daripada mikir ini, mikir itu, wah nggak bisa tidur. Padahal besok terima bayaran. Ya, hanya terlambat sehari, karena ada hal-hal yang memang secara objektif kita bisa pahami. Oke. Jadi banyak hal yang bisa teratasi apabila kita terbiasa untuk berpikirnya positif, berpikirnya selalu yang baik-baik saja. Yang ketiga, nah, orang dekat dengan Tuhan, begitu ada masalah, begitu ada hambatan, dia tidak mengandalkan dirinya, dia tidak mengandalkan teman-temannya, dia tidak mengandalkan backingnya, tapi dia mengandalkan Tuhan. Nah, manusia punya kuasa, tapi Tuhan maha kuasa. Sehebat-hebatnya manusia, semampu-mampunya manusia, Tuhan jauh lebih mampu. Nah, karena itu ketika dia menyerahkan masalah itu kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, yakin Tuhan sanggup menolong, maka dia bilang begini, kenapa saya harus khawatir? Ya saya khawatir dong, kalau itu beban itu saya pikul sendirian. Ya habis deh. Ya. Jadi saya ingat sebuah cerita.
Seorang pedagang dari Lembang sana, Lembang itu di atas ya, menuju ke Bandung, dia bawa pikulan berat. Nah, lewatlah sebuah truk yang kosong menuju Bandung. Melihat bapak itu memikul pikulan dan isinya berat, si supir berbaik hati. Pak, bapak mau kemana? Mau ke Bandung. Oke, saya juga mau ke Bandung. Naik ke truk saya. Ya, bapak nggak usah terlalu capek. Naik si bapak. Dan begitu sampai di Bandung, turun, si bapak kelihatannya kecapean. Si sopir bingung. Kenapa bapak bisa kecapean? Iya pak, goyang-goyang. Ya bapak tinggal duduk aja. Enggak pak, sepanjang Lembang Bandung, saya memikul pikulan saya pak. Lebih capek dong. Mikul, goyang sambil, iya lebih capek daripada dia jalan. Ya, dari Lembang ke Bandung jalan bawa pikulan capek, tapi naik truk tetap mikul. Jalan Bandung Lembang itu belok-belok, ya lebih capek. Si supir bilang, aduh pak, saya mau bantu bapak supaya bapak nggak capek, makanya naik truk saya. Bapak tinggal leha-leha saja di truk, letakkan itu pikulan pak. Tapi dia mikul terus. Ya, mungkin kita sering dengar cerita ini, tapi sayangnya cerita tinggal cerita. Dalam praktek selalu kita memikul sendiri beban kita, nggak mau menyerahkan pada Tuhan. Kenapa? Satu, merasa nggak dekat sama Tuhan. Gitu ya. Jadi gimana namanya nggak dekat sama Tuhan? Gitu ya. Dan yang kedua, ya mungkin imannya kurang sehingga apa kira-kira Tuhan bisa tolong ya? Apa Tuhan mau tolong ya? Macam-macam. Nah, tapi kalau orang yang dekat dengan Tuhan, maka dia akan mengandalkan Tuhan. Kalau saya dekat dengan seorang jenderal misalnya, ada apa-apa mungkin ya saya merapat ke dia. Tapi dia tetap manusia. Punya kuasa. Pejabat punya kuasa. Tapi satu ketika juga akan berakhir. Jabatannya akan selesai. Tapi Tuhan tidak akan pernah selesai. Kekuasaan, kemahakuasaan Tuhan tidak pernah berakhir. Nah, kalau orang-orang yang tahu dan dekat sama Tuhan, maka dia tidak perlu khawatir. Jangan kamu khawatir. Itu kata Tuhan. Ya. Jadi sebenarnya sederhana, Bapak Ibu. Sederhana. Tapi sayangnya teori tinggal teori. Yang paling penting adalah prakteknya. Maka saya suka bilang begini, tidak penting berapa banyak kamu tahu. Sebab yang penting itu adalah berapa banyak kamu praktek. Bukan banyak tahu, tapi banyak praktek. Nah, hari ini kita tahu, kekhawatiran bisa terjadi karena melakukan kesalahan, maka jangan lakukan kesalahan. Simple, sederhana, mudah. Kita tahu bahwa khawatir itu muncul dari negatif thinking atau berpikir negatif, maka jangan lagi berpikir negatif. Caranya mulai belajar, mulai melatih diri untuk berpikirnya selalu yang positif. Dan itu nggak bisa hanya sehari, seminggu. Itu adalah sebuah kebiasaan, lama-lama baru menjadi gaya hidup. Gaya hidup itu selalu berpikirnya positif. Mau apapun terjadi selalu berpikirnya positif. Ya. Nah, yang ketiga, mulai hari ini dekatlah dengan Tuhan. Kalau orang yang dekat dengan Tuhan, otomatis mengandalkan Tuhan. Maka dia nggak pernah takut menghadapi apapun. Ya, karena bersama dengan Tuhan, dia pasti akan temukan jalan keluar. Bersama dengan Tuhan, dia pasti ditunjukkan jalan. Jalannya pasti bukan jalan yang keliru, tapi jalan yang benar. Ya, jadi ayo, apalagi yang mau kita khawatirkan? Ya, nggak melakukan kesalahan, tidak berpikir negatif, dekat dengan Tuhan. Udah. Ya, hidup ini enak, hidup ini nyaman, bukan karena punya mobil mewah, bukan karena punya rumah mewah, bukan karena punya deposito yang nggak tahu lagi jumlahnya udah berapa, saking banyaknya. Ada loh orang yang punya tanah, sampai dia nggak tahu lagi tanahnya ada di mana.
Saking banyaknya gitu. Ini sertifikat kalau ditumpuk mungkin udah 1 meter kali ya. Saking banyaknya itu sertifikat. Dan karena saking banyaknya dia nggak tahu lagi tanahnya itu ada di mana aja lagi. Hidup menjadi nyaman bukan tergantung tadi kepada harta, kepada kekayaan. Tapi hidup menjadi nyaman ketika kita bebas dari rasa khawatir. Itu dia. Ya, apa Bapak Ibu mau punya banyak uang, banyak harta, tapi hidupnya selalu khawatir? Dan tadi ingat ya, khawatir itu adalah sesuatu yang belum terjadi, entah terjadi atau tidak pun nggak tahu, tapi sudah menimbulkan rasa khawatir. Dan saya mau kasih tahu, bagi yang belum pernah loh, kalau ada orang hidupnya belum pernah khawatir gitu. Khawatir itu tidak enak. Jadi kalau saya dihadapkan pada pilihan, Pak Yunus, pilih harta atau pilih nyaman? Apa itu nyaman? Lepas, bebas dari rasa khawatir. Saya akan pilih yang itu. Ya, saya akan pilih yang itu. Tidur bisa nyenyak, gitu ya. Makan bisa enak. Enggak ada mau hari esok apa yang terjadi ya terjadi. Termasuk ada orang yang mau masuk surga, mau. Betul, betul. Kenapa? Surga itu enak, surga itu segala macam. Oke. Tapi masuk surga itu harus lewat satu jalan loh, apa? Meninggal dulu. Oh ya, kalau gitu, kalau bisa meninggalnya agak lama ya. Aneh, mau pilih surga karena surganya enak. Tapi ketika meninggal, tunggu dulu. Tunggu dulu, jangan dulu kalau bisa. Ada orang nggak siap meninggal, takut meninggal. Tapi kalau orang-orang yang bisa bilang begini, kapan aja Tuhan panggil, saya udah siap. Nah, itu. Nggak khawatir nanti anak-anak bagaimana, istri atau suami bagaimana. Nggak perlu khawatir. Kenapa? Ada Tuhan. Tuhan yang ngatur semuanya. Ya. Kita ngatur perusahaan 5 karyawan aja udah pusing 7 keliling. Punya karyawan 100, pusingnya lebih banyak. Punya karyawan 1000, pusingnya lebih banyak. Punya 3 perusahaan, tambah pusing. Jadi presiden, negara, penduduk 7 juta, pusing memikirkan 7 juta penduduk. Jadi presiden Indonesia, memikirkan 270 juta penduduk, lebih pusing. Tuhan nggak pernah pusing tuh ngurus 7 miliar penduduk bumi. Ya, kenapa kita nggak andalkan dia? Oke, itu dulu dari saya. Sudah menit ke-29. Ya, selalu saya berusaha 30 menit saya menyampaikan materi. Materi hari ini saya sudah sampaikan tentang khawatir. Khawatir itu nggak enak, sangat tidak enak, sangat mengganggu. Nah, karena itu mari hari ini kita belajar dan praktek. Ya, lakukan 3 hal, hidup lurus-lurus saja lah. Ya, jangan nyimpang ke kanan, jangan nyimpang ke kiri, nyenggol sana, nyenggol sini, jangan lurus-lurus saja. Belajar berpikir positif. Dan yang ketiga, dekatlah dengan Tuhan. Maka kita akan bisa lepas, bebas dari rasa khawatir. Dan kalau itu bisa terjadi, kita bisa bilang, merdeka! Gitu ya. Bebas! Gitu ya. Biar orang bilang, kayak orang gila. Biarin. Yang penting saya sukacita. Gitu. Daripada berpura-pura, jam tangan mahal, pulpen mahal, kacamata mahal, semuanya serba mahal. Yang gini-gini tuh ya, sampai miliar-miliar. Ya, tapi kalau tetap ada was-was untuk apa? Baiklah, saya akhiri apa yang saya mau sampaikan dan sudah sampaikan. Dan sekarang kita buka